Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelistrikan pada sel saraf. Apa itu kelistrikan sel? Kelistrikan sel didefinisikan sebagai kemampuan untuk memindahkan muatan ion-ion tersebut dari ruangan satu ke ruangan yang lain. Kelistrikan pada sel saraf. Selain pada kabel, ternyata tubuh kita juga dialiri oleh arus listrik, khususnya pada syaraf, yaitu dengan adanya impuls listrik. Tegangan pada tubuh berbeda dengan yang kita bayangkan seperti listrik rumah tangga. Kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh, bukan listrik, yang mengalir seperti pada kabel listrik di rumah-rumah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang kelistrikan pada sel saraf. Yang pertama, selain pada kabel, ternyata tubuh kita juga dialiri oleh arus listrik, khususnya pada syaraf, yaitu dengan adanya impuls listrik. Yang kedua, bidang yang khusus mempelajari tentang aliran impuls listrik pada tubuh manusia disebut biolistrik. Yang ketiga, kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh. Yang keempat, muatan yang ada di luar dan di dalam sel saraf tidak dapat saling tarik-menarik dengan sendirinya, karena ada pemisah berubah membran sel saraf. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sel saraf. Yang pertama ada dendrit. Dendrit berfungsi untuk mengirimkan impuls ke badan sel saraf. Yang kedua ada badan sel. Badan sel sendiri merupakan bagian sel saraf yang mengandung nukleus atau inti sel, dan tersusun pula sitoplasma yang bergranular dengan warna kelabu. Yang ketiga ada nukleus. Nukleus itu untuk menjaga integritas gen-gen tersebut dan mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen. Yang keempat ada aksoneurit, sel yang panjang, tipis, dan membawa impuls elektrikal menjauh dari sel tubuh, neuron atau soma. Yang kelima, selubung mielin, lapisan fosfolipid yang membungkus akson secara konsentrik. Yang keenam, ada sel cuan yang berguna untuk mempercepat jalan impuls, memberikan makanan pada akson, dan membantu regenerasi akson. Yang ketujuh, nodus Ranvier, mempercepat jalannya impuls saraf dari dendri menuju ke ujung akson yang selanjutnya diteruskan ke sel saraf lain. Dan terakhir ada sinapsis, yaitu memungkinkan impuls sensorik untuk melakukan perjalanan dalam satu arah, membagi impuls antara beberapa neuron, atau menggabungkan impuls ke neuron tunggal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelistrikan pada sel saraf. Jadi, kita bisa lihat di sini yang sudah ditandakan. Yang A, saat neurotransmitter dilepaskan dari sel saraf lain, impuls atau rangsangan akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Neurotransmitter mengakibatkan muatan positif natrium masuk ke dalam sel saraf. Yang B, saat muatan positif natrium masuk ke dalam sel saraf melewati membran sel, rangsangan listrik mengalir ke ujung akhir sel saraf. Yang C, saat rangsangan telah mencapai ujung sel saraf, neurotransmitter akan dilepaskan kembali menuju sel saraf lain atau sel tujuan. Baiklah, yang terakhir ada kelistrikan saraf. Kecepatan impuls serat saraf. Serat saraf berdiameter besar, kemampuan mengantar impuls lebih cepat dari yang berdiameter kecil. Serat saraf ada dua tipe. Yang pertama, ada bermyelin. Banyak terdapat pada manusia. Suatu insulator yang baik, kemampuan mengaliri listrik sangat rendah. Aliran sinyal dapat meloncat dari satu simpul ke simpul yang lain. Yang kedua, tanpa myelin. Akson tanpa myelin diameter 1 mm, kecepatan 20-50 meter per sekon. Akson bermyelin diameter 1 mikrometer, kecepatan 100 meter per sekon. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.